Iya Bapak. Sama. Nah, buat secara. Iya, nanti kita tolong lihat itu. Kita sambut api Injil ini, kita berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaah Tuhan yang diberkati, sungguh luar biasa. Kanit imuang kanit unik kalapa labo pati kita imo na yung tatay. Unik tayo ka tunong tatay sana. Tunong tabi afo sa hulong kay te wet ne. Tunong tatay kam na bonit kanaf te bayabo ne. O tunong tayo sulak ni may apo ne. Tunong tayo na mo tunong bale ko patok te sam apo ne. Au na to ni amda na tato tunong na apan obra ta pe ne ke man na patok te sam apo ne. Au na to no fan tunong na kam ne kene. Tatay kam na mo ama gubernur kung sudah begini, orang anak bapak kita kung sudah begini, orang masih noda kung sudah begini, orang pendeta kapan kita kung sudah begini, orang kuni pende manau ne, ne makune nonan, ne nonan orang ham tombo sampai lolang atau kami amau ne, orang kuni pende keceman lolang ne masih noda kami amau ne, orang kuni kami pendeta kecemar untuk isuk nabine. Kalau nak bina nanti siung bina nanti kalau nak tanya bina nanti. Kalau nak biskau bina nanti bina nanti. Bina nanti tunuk kali apa mata. Selamat tamu nak. Selamat tamu nak. Sebagai tanda cinta Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Ketua Majelis Sinode Gubernur, kepada Bupati Kupang, kepada Ketua Majelis Klasis Kota Kupang, dan seluruh rombongan para abdi Tuhan yang hadir di tengah-tengah jemaat Getsemani Babau Klasis Kupang Timur. Kita berikan tepuk tangannya
dari zaman para misionaris dahulu kala sampai zaman para abdi Tuhan saat ini. Dari Matthias van den Broek, Le Bruin sampai para abdi Tuhan saat ini. Api Injil yang dibawa dari Jemaat Gemit Kota Kupang adalah lambang semangat jemaat Protestan mula-mula di bumi Nusa Tenggara Timur yang saat ini tiba di Jemaat Gemit Getsemani Babau yang adalah jemaat Protestan kedua. Api Injil dari Gemit Kota Kupang adalah simbol kobaran semangat untuk terus menyalakan api Injil agar tidak berhenti di Getsemani, tetapi kibaran api Injil terus menyala sampai ke ujung dunia. Api Injil terus menyala adalah tekad bahwa pekabaran Injil sebagai amanat agung Tuhan Yesus tidak dapat dipadamkan oleh siapapun juga, dan dalam keadaan tabernakel harus terus bernyala mendahului kita, dan kini telah beristirahat dengan damai di surga. Tetapi semangat penginjilan mereka tetap berkobar dalam dada selagi Tuhan Yesus Kristus yang pimpin dan berjalan di depan kita. Semangat api Injil selama-lamanya, dan bulan ini saat semua kami akan ada dalam bulan kebangsaan. Kobaran semangat merah putih terkasih, dirgahayu Indonesia, tanah tumpah darah kita, Indonesia tercinta. Perayaan hari ulang tahun Jemaat Gemit Kota Kupang, kita merayakan ulang tahun dengan usia yang terlampau lama, 411 tahun. Kita saksikan prosesi ini. Kayak ini. Langsung benar saya.
Baik Bapak Ibu hadirin jemaat yang terkasih, kita akan menyaksikan penyerahan api obor Injil yang akan diserahkan oleh Bapak Wakil Ketua Sinode Kemit kepada Ketua Klasis Kupang Timur, dan selanjutnya akan diserahkan atau diteruskan kepada seluruh pelayan dan hamba Tuhan di klasis ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, kiranya semangat api Injil yang telah dinyalakan dari kota Kupang terus dilanjutkan oleh gereja-gereja, dan saat ini kami serahkan kepada Majelis Klasis Kupang Timur untuk dilanjutkan dalam tugas-tugas pekebaran Injil. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan. Dengan sukacita kami menyambut api obor Injil ini untuk kami sebarkan di dalam dunia. Jemaat Tuhan yang sedang bersyukur, arahkanlah hatimu kepada Allah dan kembalilah dengan damai sejahtera sambil menerima berkat Tuhan. Tuhan penjagamu di sebelah tangan kananmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Shalom. Baik, Bapak Ibu, undangan hadirin jemaat Tuhan yang terkasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Joni Asadoma. Kepada Bapak Wakil Gubernur, disilakan. Salam. Luar besar rupanya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Mama, hadirin yang saya hormati, yang terhormat Ketua GPI Gereja Protestan Indonesia, Bapak Profesor Dr. Eben Leser Kupang Timur. Masih ada Pak Eben, Pak? Ada di belakang. Ganti toga. Pak Eben ini pegawai di sekolah ini. Ya, pas kita sambutan baru di belakang. Ini menyinggung perasaan kalau ini. Bapak Wakil Ketua Sinode Gemit, yang mewakili Bupati Kupang, Forkopimda Kabupaten Kupang, Ketua Klasis Kota Kupang dan Kupang Timur, Camat Kupang Timur, Majelis dan Jemaat Getseman di Bau-Bau, Majelis dan Jemaat Kota Kupang, saudara Bapak, Mama, Bapak, saudara sekalian yang saya sayang dan saya kasih dalam Tuhan Kristus. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita ada di sini untuk merayakan hari ulang tahun Jemaat Kota Kupang yang ke-411. 411 gereja tertua di Pulau Timur. Betul begitu ya? Gereja tertua di Pulau Timur. Bayangkan itu. Lebih tua dari usia Republik Indonesia, lebih tua dari usia Amerika Serikat.
Amerika itu merdekanya tahun 1776. Kalau 1776 sekarang ini sudah berapa tahun kira-kira? Kita 200 tahun lebih. Tapi gereja Kota Kupang sudah 411 tahun dan gereja Getsemani Bau-Bau 311 tahun. Begitu ya? Betul kok? Ya? 307 tahun. Dan selama 307 tahun, 411 tahun itu gereja ini terus berkembang pesat dengan jumlah jemaat lebih daripada 5.000 jiwa. Begitu kok Pak Ketua Panitia? Berapa jiwa sekarang gereja Kota Kupang? 12.000. Hanya beberapa orang yang berbakti dalam satu rumah. Mungkin begitu ya. Itulah awal mula kehadiran daripada gereja Kota Kupang. Tapi yang pasti disitulah ya, beberapa anggota masyarakat mulai berbakti kepada Tuhan, mengenal Tuhan, dan mungkin juga dibaptis. Seperti kalau kita ke Turki, kita ke mana? Antioquia atau ke Kapadokia. Gereja mula-mula itu orang Kristen itu ada di situ. Betul kok? Ya. Tapi jangan pikir gereja di sana gereja bangunan seperti ini. Gereja mula-mula itu gereja di dalam gua-gua. Gua gereja pertama di Antioquia itu di dalam gua. Saya sudah masuk ke sana. Tidak besar, kecil, ya itu mungkin waktu itu hanya menampung tidak lebih daripada 10 atau 20 orang. Maka kita bisa membayangkan perjalanan gereja Kota Kupang sejak awal tahun 1000 berapa? 1614. Sedangkan tahun 60-an saja, 70-an awal Kota Kupang ini masih gelap gulita, sepi Kota Kupang. Nah kita bayangkan tahun 1614, apalagi di Babau sini, mungkin jalan pun masih jalan berbatuan atau jalan tanah. Tapi puji Tuhan hari ini gereja Kota Kupang berdiri dengan megah dengan jumlah jemaat 12.000 jiwa, dan gereja Getsemani berdiri dengan megah ya, dengan jumlah jemaat berapa gereja Getsemani? 4.000-an jiwa. Tentu perjalanan ini bukan perjalanan yang tanpa perjuangan. Perjalanan ini penuh dengan perjuangan iman, penuh dengan keyakinan, penuh dengan penderitaan, kesulitan-kesulitan, tapi komitmen daripada para misionaris, daripada anggota jemaat mula-mula di Kota Kupang dan juga di Getsemani ini tidak pernah luntur, tidak pernah pudar, api terus menyala. Nah, tadi Bapak Wakil Ketua Sinode sudah mengatakan ya, supaya api ini tidak boleh padam. Api penginjilan ini harus terus menyala di dalam diri setiap anak-anak Tuhan di Pulau Timur ini. Sekarang Kota Kupang sudah menjadi gereja yang bagus, Getsemani menjadi gereja yang bagus, maka tugas selanjutnya adalah memperhatikan saudara-saudara kita di gereja-gereja lain yang tengah berjuang membangun jemaatnya,
baik itu gerejanya maupun sumber daya manusianya, ekonominya. Ini yang harus menjadi tanggung jawab dari gereja Kota Kupang dan gereja Getsemani yang sekarang sudah tumbuh luar biasa. Tanggung jawab gereja adalah bagaimana membangun ketahanan iman daripada jemaatnya di tengah situasi dunia yang tadi sudah dikatakan oleh Bapak Wakil Ketua Sinode berubah begitu cepat, mempengaruhi pertumbuhan iman kita, pertumbuhan iman anak-anak kita. Bagaimana gereja terus bekerja untuk menjaga itu, supaya kita tidak dijajah lagi oleh kegelapan. Jadi kalau gereja ini tumbuh atau lahir tahun 1614, kita anggap merdeka dari kegelapan. Zaman itu kita, bukan zaman itu, sampai sekarang kita menganggap bahwa orang yang mengenal Kristus, orang yang masih belum keluar daripada kegelapan. Maka jangan sampai di kehidupan modern ini masih ada yang kembali pada kehidupan yang gelap. Gelap karena apa? Karena pengaruh daripada perkembangan dunia yang begitu pesat. Orang sekarang bangun bukan berdoa dan cari Alkitab. Ini bangun tidur dia cari HP dulu. Cari HP, lihat HP segala macam. Dia lihat, ke kamar mandi pun dia bawa, makan pun dia bawa, di dapur juga mama boleh setengah mati posting di medsos. Ini adalah satu penjajahan terhadap pertumbuhan iman kita. Kita kembali kepada kegelapan karena kita tidak mampu untuk menjadikan itu sebagai sarana yang mempermudah kehidupan kita, bukan menjadi penyembah berhala di dunia modern. Ini tugas gereja ke depan, bagaimana membangun ketahanan iman. Yang kedua, bagaimana gereja terus bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik, lebih sejahtera. Saya sangat senang dengan Gemit ya, sekarang ini membuat berbagai terobosan-terobosan, mulai dari pembangunan GG Mart ya, pembangunan GG Mart. Ini satu terobosan yang sangat baik. Yang kedua, revitalisasi Yayasan Alpha Omega, di mana di situ Gemit mulai kembali memberdayakan Yayasan Alpha Omega dengan membuat satu agropark ya, agropark di Desa Mata Air, dan juga di dalamnya ada dapur NBG, makan bergizi gratis. Saya anggap ini suatu terobosan yang sangat baik. Bagaimana gereja bekerjasama dengan pemerintah untuk membangun ekonomi dan kesejahteraan daripada masyarakat, sehingga masyarakat kita sehat rohani, sehat juga jasmani, masyarakat atau jemaat yang sehat, kuat, dan cerdas. Kita tidak boleh ketinggalan di ketiga hal ini, sehat, kuat, cerdas, dan sejahtera. Kalau kita ketinggalan, maka gereja lama-lama akan runtuh, akan runtuh. Bapak Eben ini lama sekolah di Belanda, begitu Bapak Eben ya. Tetapi di negara-negara Eropa, masyarakat di sana sudah banyak yang meninggalkan Tuhan.
gereja-gereja berubah dalam berbagai bentuk. Ini tantangan buat kita ke depan, buat MIT, buat gereja-gereja, buat para pendeta, para gembala, bagaimana bangun tanam iman daripada masyarakat kita, bangun ekonomi, bangun sumber daya manusia, sehingga gereja tetap berdiri kokoh dengan manusia-manusia yang mempunyai iman, tahan banting, dan terus menyebarkan Injil, menyebarkan kebaikan, memperhatikan saudara-saudara kita di seluruh penjuru timur ini sedang berjuang juga keluar dari kemiskinan, yang sedang berjuang keluar dari ketertinggalan. Tanggung jawab gereja ada juga di sini. Bersama dengan pemerintah, kita akan membangun NPT baik. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Selamat hari ulang tahun ke-411 kepada Gereja Jemaat Kota Kupang. Semoga api penginjilan yang dinyalakan oleh misionaris Matius Brandenburg ya tetap menyala dalam pelayanan Gereja Masih Injil Timur dan seluruh gereja-gereja yang ada di bawah. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Izin Bapak 1, 2, 3.